Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung pagi ini dari Research and Innovation Lab di R700 Kampus Windows Agrek. Nah, pagi ini kita akan mengadakan sesi morning tea, ya, ngeteh-ngeteh bersama sembari membicarakan isu-isu yang agak serius, tapi kita mudah-mudahan sambil minum teh jadi ringan di hati dan hangat di hati. Wah, emang batasnya ya. Nah, eh, Morning Tea ini adalah sebuah kegiatan baru yang diperkenalkan di tahun 2023 oleh Land Research and Technology Transfer Office. Dan di sini sudah ada Prof. Tirta, Vice Rector for Research and Technology Transfer. Nah, Prof. Tirta mungkin bisa jelaskan dulu sedikit tentang Morning Tea ini apa, Prof. Dipakai apa? Ini ada Tirta? Baik, selamat pagi Bu Anin, Pak Didit ya, dan teman-teman. Ada Fakultas Power juga, ada Mel, ada Pak Didit ya. Ini banyak juga nih, ada Gubernur, Siska, enak. ya, ada Bu Herman juga, dan semuanya. Baik, jadi ini adalah satu upaya kita ya untuk membangun kultur research, yes. Research tentu tidak bisa langsung tiba-tiba melakukan riset bareng-bareng gitu ya, Pak Didit ya. Tapi kita ingin bagaimana suasana riset itu hidup di Binus University. Nah, kita udah punya ruangan yang bagus sekali ya, Research and Innovation Lab ini. Ada server, ada tempat untuk klinik, dosen berdiskusi, dan juga mahasiswa mengerjakan sesuatu di sini itu ada gitu ya. Nah, setiap pagi harapannya kalau mulai hari itu kan fresh ya, ada ide-ide baru gitu ya. Kita ingin menyampaikan sesuatu, apa sih yang lagi banyak diperbincangkan di kalangan Binus University atau Binusia terkait dengan research gitu ya. Dan siapa di sini Pak Dita ingin ngerjain apa, ada teman-teman lain yang ngerjain apa, siapa tahu bisa kolaborasi, tapi sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, konsep ini sebenarnya uniknya adalah kita sebenarnya potluck gitu. Diskusinya ngobrolnya tema-tema yang berat, tapi dari kita sendiri ada bawa sesuatu lah gitu ya. Nanti kita lihat betul-betul tidak harus selalu bisa mandiri lah gitu ya. Tapi bawanya ini berat-berat. Nah, kayak kita teh. Ada yang mau bawa teh celok boleh juga. Ada yang mau pisah rebus, ada cocok ya nasi bener. Suka bus tadi yang bawa ya. Oh, iya. Ada mau kocok rebus juga. Jauh rebus ya ada. Nah itu jadi bebas suasananya karena saya sangat yakin kalau para peneliti binus ya itu yang keren-keren banget itu saling berkomunikasi ya, saling berinteraksi. Di sini ruangnya ada gitu ya. Sinyal baru atau cerita ya Pak ya, mau itu riset kah, mau itu apa, mau bikin tugas bersama, mau mungkin juga ada kegiatan community development dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi jadikan ruang 700 ini, Research Innovation Lab ini ramai oleh para dosen-dosen dan mahasiswa khususnya berkaitan dengan riset dan innovation. Itu aja Bu Ani. Oh, lengkap nih Prof. Tirta ya penjelasannya. Dua guys. Ada uasnya, Prof? Oh, benar. Di sini nanti yang hadir ya kita tes. Uasnya pasti, tapi juga tetap nikmat dan hangat, semanis teh hangat di pagi hari ya, Prof. Luar dari Research and Innovation Lab ini, Bapak Ibu, selain mungkin menjadi wadah untuk bertukar pikiran, kita juga enak karena sudah nyicip teh dan nyicip panganan pagi harinya itu tadi ya, Prof. Ya, sudah ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, melanjutkan perbincangan kita pagi ini. Pagi ini sudah hadir salah satu research interest group leader kita, Pak Dr. Didik Huzaha Utama, yang memimpin RIG Quantitative and Decision Science. Ya, berarti Pak, kita ngobrolnya morning tea ya Pak ya. Tehnya belum ada ini. Nah, mau teh mana ini coba kita coba. Oh Lord, Sebenarnya ada lidah. Wadah. Penhel, apa itu? Oh iya, cemilannya di mana? Coba lihat. Sambil ngobrol dah kita sama Pak. Biar. Terima kasih buat Inggris. Nah, sudah ada baiknya Pak kita. Oh, mungkin ya Pak ya. Ada sama aja working tidak ada. Manisnya pas, hangatnya pas sih. Aku ada. Oke. Kita ngobrol ya Pak ya. Let's kenal. Pak Didit,
mungkin boleh diceritakan dulu Pak, berdirinya RIG, Quantitative and Efficient Science ini kapan dan efek topiknya apa saja Mas supaya penonton lebih kenal dengan RIG, Quantitative and Efficient Science. Ya sebetulnya decision science atau decision support model itu sendiri bidang yang sudah lama saya dulupi ya. Hampir mungkin 20 tahun. Asosiasinya apa itu? Ya, dari sana saya berpikir ada dua fenomena atau dua philosophical background ya saya lihat. Yang pertama tidak ada satu bagian pun di jagat raya ini, di dunia ini yang tidak bersifat kuantitatif. Dulu kita berpikir bahwa rasa sakit itu nggak bisa dikuantifikasi. Ternyata sekarang sudah ada stadium kan. Stadium dari penyakit segala macam. Yang mungkin sekarang belum terfikirkan, ada beberapa bagian atau di dunia ini yang belum terkuantifikasi. Saya pikir karena belum saja. Pada dasarnya itu sudah ada nilai kuantitatif ya. Makanya kuantitatif itu menjadi salah satu bagian yang sepertinya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga fenomena yang kedua, bahwa tidak ada tiap hari kita tidak pernah luput dari memutuskan sesuatu. Bahkan tadi pagi saja saya masih berpikir saya harus berangkat jam berapa. Itu ada keputusan yang harus saya buat. Lepas itu keputusan yang sifatnya simpel atau juga individu, bahkan keputusan yang levelnya lebih tinggi ya, bisa organisasi bahkan bisa negara ini. Nah dari situ saya coba kombinasikan bahwa keputusan ini harus reasonable. Keputusan ini harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kombinasi antara kuantitatif dan decision making itu di kepala saya masih sesuatu domain ya, pengetahuan dan riset yang menarik, sehingga saya berpikir untuk kenapa tidak buat RIG atau Research Invest Group yang mengkombinasikan dua bidang itu. Kalau bicara domain ilmu, tentu keterlibatan decision model ini, decision science ini harus melibatkan banyak ilmu, karena sifatnya applied research, komunikasi, statistik, matematik, bahkan turunan dari decision science. Kalau computer science itu pun masih dibutuhkan. Jadi tadi ditanyakan oleh Bu Aninda berkaitan dengan keilmuan ini ya, kombinasi itu semua yang banyak sekali. Jadi bidang ilmu dan bidang risetnya pun saya pikir masih terbuka udah dikupas dari berbagai sudut pandang bidang itu. Tapi Oke, artinya sifatnya sangat multidisiplinary ya Pak Nidit ya. Tadi karena Pak Nidit pembuka dengan mufur rasa sakit, saya langsung kebayangnya tuh lagu itu Pak. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi atau apa ya? Nah, berarti kan ilmunya Pak Hibrit dan kajian-kajian risetnya Pak Hibrit itu nanti mencoba untuk memberikan penelaahan empiris bahwa itu semua bisa terukur ini ya Mak ya. Oke. Saat ini sudah keanggotaan mencakup dari berbagai sinar ilmuwan itu juga ada Pak? kurang lebih ada 6 atau 6 gitu ya. Computer science itu sendiri, sistem informasi, lalu ada komunikasi, manajemen dan bisnis, lalu ada juga industri ya, ini dari master teknologi industri itu, dan gabung semuanya. Beberapa kali sudah melakukan pertemuan dan coba untuk inisiat research, collaborative research seperti itu, dan mereka antusiastif bergabung karena memang kita membutuhkan seperti halnya tujuan dari bisnis gitu, fitur atau karakteristik riset bisnis pun ke arah applied dan terkomersialisasi sana, sehingga memang harus case based. Jadi saya melihat itu bahwa kita akan melakukan riset berbasis case di sini bukan problem ya, bukan case, kita bahas lebih luas. Jadi kita mengambil sebuah bidang domain yang kita kaji lebih dalam, kita lakukan kajian
dari berbagai sudut pandang, tujuannya bagi adalah untuk penentuan keputusan apapun itu, ekonomi, politik, sosial. Oke. Kalau ada binusia, Pak, baik itu faculty members ataupun mahasiswa yang ingin bergabung dengan research interest group Pak Didit, bidang-bidang minat kajian apa saja yang cocok untuk bergabung di sini? Apakah ada requirement tertentu atau anytime? Yang dikain sebetulnya, jadi memang kalau saya bisa keluarkan sebuah gambar gitu ya, decision support model itu sendiri dibangun oleh ada dua bagian, ada approach domain dan science domain. Jadi approach domain itu berbagai jenis pendekatan itu kita butuh, kita perlu untuk membuat pemodelan komputer from the scratch gitu ya, dari sketsa awal gitu ya. Jadi statistik, matematik, komunikasi, politik, sosial dan lain sebagainya kita butuh itu. Karena kita harus mengeluarkan beberapa fitur dari decision model itu sendiri. Jadi decision model itu harus dibangun berdasarkan parameter. Parameter ini kan bisa dilihat dari sisi manapun, lingkungan, biologi kan bisa tergantung case-nya. Yang kedua, science domains yang seperti komputer, matematik tadi yang saya sebutkan itu pun kita butuhkan untuk membangun sebuah komputer model dalam mata supporting dalam pembuatan keputusan. Jadi, any kind of Saat ini kalau ada yang ingin langsung bergabung berkolaborasi dengan Pak Didit, apakah mereka bisa langsung tune in dengan kegiatan-kegiatan tertentu atau mengotaknya bagaimana Pak? Ya sebetulnya untuk sementara saya ada di MGP ya. Kayak di lapangan kita bisa setiap saat ketemuan berkeluar dan tentu bisa aja langsung mengikuti ada pertemuan tiap bulan gitu ya. Biasanya diselingi oleh 1-2 pembicara untuk share knowledge di sana. Tiap bulan mungkin di Februari yang akan datang ada di tanggal 24 juga sama. Ada kita tukar pikiran, mungkin ada perubahan riset dari luar dan lain sebagainya, atau ada teman-teman yang baru melakukan studi literatur berkaitan dengan apa yang kita siap juga di sana. Jadi anytime kita bisa dihubungi dan ya cara formal ya bergabung saja, lalu kita coba lihat apakah expertise-nya, interest-nya. Karena kita sudah memetakan interest dan expertise dari tim kita supaya kita bisa melihat mapnya secara keseluruhan, sehingga ada riset-riset dari bidang tertentu kita tinggal tarik ya, untuk diajar kami untuk melakukan penelitian. Oke. Jadi artinya sebetulnya minat riset apapun itu bisa dicarikan relevansinya dengan computer science modeling itu tadi. Betul. Oke. Ini bisa karena tadi filosofi awalnya anything can be measured atau can be quantified. Oke. Pada saat Pak, pagi Pak morning tea-nya. Bapak Ibu juga silakan morning tea-nya dinikmati. Belum dilihat lagi Pak. Oke. Mungkin kita lanjut. Ini sudah ada buku nih ya Pak Didit ya. Ini boleh diceritakan Pak, ini karya logika fuzzy untuk model penunjang keputusan. Dilengkapi dengan penerapan contoh kasus. Wah saya agak jangan nanti ada soal ujian dan kunci jawabannya juga jalannya Pak Didit bukunya. Ini buku tahun 2021 ya. Tahun 2021 tahun yang lalu saya buat. Jadi ada salah satu metode yang agak ringan gitu yaitu fuzzy logic, mengkombinasikan nilai rasa manusia dengan komputer. Makanya ada logika fuzzy sana yang saya coba implementasikan di modelan untuk penunjang keputusan atau decision support model. Nah di sini di buku ini dikaji, diambil dari beberapa case atau paper yang pernah saya publish dan logika fuzzy ini sebagai main metodenya kita membuatkan model tersebut. Silakan ini
ringan lah, bahasanya ringan. Saya coba untuk tidak menggunakan terlalu banyak bahasa teknis sehingga mungkin setiap kita bisa membaca membaca dengan santai. Dan memang di bab-bab awal pun saya tidak langsung masuk ke computer science atau decision support modelnya, tetapi lebih ke arah tadi kan women nilai kuantitatifnya seperti apa dan data dan lain sebagainya ada otak dibukuin. Di bunga bisa diperoleh di mana Pak? Ya. Di mana pun sebetulnya Di mana pun bisa. Di sini juga ya Pak. Ini sudah ada 3 buku yang tersedia. Nah kayaknya Pak Ditun mau bagi-bagi di kayak nasi. Oke. Mungkin sembari saya juga menyapa hadirin yang ada di sini, ada Profesor Smoko, Bu Mel, Pak Deva, Bu Heset, Bu Siska, Bu Nurlina, Bu Erman. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang ada di sini mau ada yang bertanya tidak untuk memperoleh dan tidak buku sekaligus ya Pak ya, terakhir ya Pak ya. Mungkin ada saya Pak Ibu Kongo silakan ini menarik sekali ya. Saya kepikiran gini Pak, apakah bisa digunakan di wilayah education, karena kepikiran SMP sebenarnya masa SMP kan udah penjurusan tuh Pak langsung. Nah apakah kita bisa menggunakan model itu untuk gimana sih sebenarnya yang pas apakah bisa kita gunakan ini model itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau mahasiswa bisnis kuliah di PGSD di tempat saya, dia kan ada pilihan karir Pak, ada teacher, ada multimedia developer dan sebagainya. Apakah dengan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh kita bisa membuat model berdasarkan dan mengambil keputusan pilihan karir saya yang mana, sehingga ketika sudah misalnya pada semester 2 pun nanti mereka bisa mengambil lagi keputusan mau ambil minor program kah, mau ambil free elective kah, atau swing di jurusan itu Pak. Itu ya terbayang sih Pak. Jadi membantu students khususnya mengambil keputusan yang tepat, mana yang dipilih begitu Pak. Mungkin nanti Mas diri juga bisa ya. Cocok itu asalnya boleh laptop. Pada asal begitu tepat karena 20 tahun yang lalu mereka pakai Pak Diri, makanya memilih istri yang pasti udah pakai motor. Kamu tanya Pak Diri. Ya, sangat bisa Bu. Jadi dis-base tadi ya. Jadi keputusannya apa sih? Saya ingin memilih satu di antara dua saja, itu sudah decision support model. Ini kita pelajari ke turunkan parameter idealnya apa sih untuk memilih salah satu dari dua itu. Nah, itu sudah model science. Ketika data yang dikelola banyak, kita butuh data science di sana untuk imurah. Ketika perhitungan ini jelimet, kita coba turunkan dengan pendekatan matematis, termasuk tadi logik yang ada di buku ini. Jadi sehingga free model itu mensaji sesuatu yang sebenarnya the base, tetapi tadi ya reasonable dan objektif ya. Yang tetap penting adalah scientific. Jadi case-nya ya apakah pemilihan jurusan, peminatan, karir, segala macam, bahkan saya harus buka dulu paper saya tentang jurusan. Habis itu udah pernah dibuat juga. Masuk ke terakhir itu pendanaan tentang pendanaan tentang startup. Seberapa sih startup yang seperti ini didatai? Berapa besar itu yang ideal? Itu pun bisa. Termasuk sekarang nih kita sedang mengodelkan satu lahan itu untuk revitalisasi itu tanaman apa yang paling efektif ya, paling terbaik secara lingkungan, secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu sedang kita kaji. Jadi banyak sekali memang berbasis case that berhubungan kuat dengan manajemen support model. Model penunjang keputusan atau decision support model. Kalau bedanya dengan decision tree yang ada di Excel itu ada ya Pak ya? Bedanya apa ya Pak? Decision tree salah satu tools aja ya, positional tools atau tools ya di decision support model. Oke. Terima kasih Pak. Dan saya jadinya Pak ya. Saya decision Pak, decision untuk memilih mantu. Bisa berapa lama itu Pak modelnya selesai Pak? Ya Pak. Terus saya itu buat. Belum yang pesan udah ada 2 ya. Itu kayaknya agak lama project. Wah, ada. Oke.
apa namanya Pak, kalau sebentar ya, kan kita mau mencoba, jadi mau meng-quantify everything. Dan ini adalah apa, semacam embrio pemikiran yang melandasi bentuknya RID Quantitative and Decision Science. Rencana kedepannya misalnya apa Pak itu dengan teman-teman pegawai di RID? Ya, pendekatan bahkan decision support modeling yang bukan model itu ada, menurut saya sudah menjadi pendekatan dalam membangun komputer model. Jadi pertama kita harus tahu ini model ini mau dipakai untuk apa, menentukan apa. Pasti ujung-ujungnya adalah menentukan sesuatu, memilih sesuatu. Bahkan di data science ada klasifikasi yang mengklasifikasikan sesuatu, itu semua adalah keputusan. Jadi evaluasi saja mana yang terbaik itu adalah keputusan. Jadi pertama memang harus ada case-nya apa, keputusannya apa, diturunkan parameternya apa. Nah itu semua adalah jadi jadi pendekatan untuk kita dalam membuat komputer modeling. Maka kalau di data science kan ini datanya ada, tolong bunyikan untuk dapat insight tertentu, misalnya saya contohkan data science. Kalau di decision support modeling ini, decision support model bisa jadi kita memang nggak punya data. Kita tidak beranjak dari data, bahkan kita tidak terfikirkan ini case itu bunyinya tuh seperti apa sih yang pasti, yang jelas gitu. Ini permasalahannya apa? Kenapa memilih marble ini susah banget sih? Apa aja sih yang ada sih? Pada dokternya ada apa ini? Nah itu kita belajar di semua. Jadi itu jadi bunyi yang objektif, yang ideal, dan baru di situ kita bicara data. Jadi ke depannya apa ya, masih banyak sekali yang harus bisa dikerjakan lah. Karena dia sifatnya case based, terus peluang untuk mengeluarkan model yang applicable gitu ya, coba masih terbuka. Bahkan saya membayangkan ada beberapa contoh model di salah satu website yang bisa dicoba-coba sebagai gambaran. Kan orang kadang kalau melihat interface itu lebih mudah gitu ya, oh inputannya ini, outputnya ini, itu mudah-mudahan itu kita bisa simpan di website dan itu sebagai gambaran, dan itu mudah nggak mudah ya, sebagai gambaran bahwa banyak salah satu bagian yang bisa kita kerjakan di depan. Website sudah ada Pak? Belum. Oh, still dalam kebahan yang Terus bicara. Karena saya kan kebayang misalnya tadi kalau misalkan Prof Tirta mencari mantu, saya kan kebayang di calonnya pasti yang ditanya saya full berapa. Visitasi apa tidak ini dari publikasinya saya fundamental sampai ke hati dan misalnya mbak itu ya ada di oke ini. Bapak Ibu, saya mau buka kembali, kiranya ada yang nak ditanya, Chef. Oh, mana program nak? Aku jadi tetap dilempar tentang mantu tadi. Kayaknya ada hal yang lebih menarik sih Pak Didi. Makasih banyak. Jadi kita sebagai orang yang di luar bidang komputer science ya Pak ya, pendapat penjelasan Bapak itu sangat jelas lah. Apalagi terkait dengan bisa diaplikasikan ke depan sehari-hari tempat. Nah, karena kita sedang hangat ya, mau dan bahwa bangsa kita ini ke depan dan 1-2 tahun ini akan bergerak pemimpin kita itu ya. Karena suka banyak sekali itu persiwaran hasil-hasil polling dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira tadi saya juga tertarik, kira-kira kalau kita ingin berharapkan bisa bayangkan bagaimana sih profile pemimpin masa depan yang bagus atau yang tepat dengan perdebatan ini tadi, apakah dimungkinkan dan kira-kira kan seperti apa ya Pak? Sehingga akan menjadi kontribusi bagi perguruan tinggi. Kan kita kan non partisan ya, kita sih siapapun nanti menjadi presiden pasti kita support ya kan, untuk bangsa kita gitu. Nah, kenapa saya pertanyaan begini? Anda para peneliti khususnya di Binus University itu juga berusaha untuk melakukan penelitian atau berkontribusi pada kegiatan yang punya relevansi sama kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kebangsaan, kira-kira gitu ya. Pengambil keputusan lah di diet yang Bapak sampaikan. Nah, ini kan penting ya Pak. Ini tidak hanya sekedar kita lagi di research lab ini ya, tidak hanya berakhir di sini, diskusi di sini, tapi juga nanti bisa untuk hal itu keputusan kata pendengar atau bahkan mencari masyarakat
kalau nanti pemilih itu pengen pilih. Nah, ini acaranya bagus. Gimana Pak kira-kira? Iya, sebetulnya sangat memungkinkan ya. Selama ini kan ya masa pemimpin ini dari satu sisi sudut pandang atau parameter yang dominan ada apa tidak harusnya tidak seperti itu. Kita harus melihat secara utuh kan, dari mulai background mungkin keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang apa di perusahaan, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Itu kan parameter yang bisa dipertimbangkan, sehingga bukan hanya karena dipilih lebih banyak yang dominan dan itu dipilih, tetapi kita bisa mempunyai figur sebuah atau seseorang ideal leadership ideal leader ya, leader yang ideal yang seperti apa, yang harus cocok dengan Indonesia, beda juga mungkin dengan negara lain beda. Itu bisa kita konfigur dengan pendekatan ini Pak. Jadi kita turunkan parameternya dan dikasih besaran, bukan segala macam dengan metode tertentu tentunya. Dan kita bisa mencek satu persatu. Saya masukin ini karakteristik, saya masukin di situ nilainya berapa tuh. Karakteristik A, si A masukin ke situ, nilainya bagus nih. Ini yang calon ini. Kalau yang baik bisa sangat menggembirakan. Menarik sekali Pak ya. Dia sering sampai anak baru dia, teman-teman sampai dia ada pengajian sosial maniora ya Pak ya, baik dari psikologi, bisnis law, ya ada PGSD, bukan para sorba, dia juga bisa. Menarik kan ya, cool, konsep yang lain. Kamu tahu ada profil presiden versi kriterianya kecocokannya dengan karakter bangsa seperti itu ya. Oke. Ibu ada lagi mungkin masih errornya masih level persen tuh ada setiap ya. Oke. Dalam matematik sudah pendekatannya bukan data ya, membandingkan dengan data, tetapi memang untuk apa model yang dibangun itu verified dan valid. Jadi kadang kita tidak melihat error sih sebetulnya. Apa ya, istilahnya Bapak di sana pokoknya sering saya kita punya model, kalau kita masukin data dari 100 kali mencoba, misalnya itu yang pas berapa, yang belum pas berapa gitu Mbak. Betul, nilai verifikasi dan validasi. Jadi ada nilai verifikasi dan validasi. Kalau itu bisa dianggap simpangan atau error bisa. Jadi model kita nilai verifikasi ini 95, validasi 92. Jadi lihat dari nilai verifikasi dan validasi. Kebenaran model itu derajat kebenaran model tersebut dengan di sisi keilmuannya, dan derajat kebenaran model tersebut dilihat dari kenyataannya real. Ini dua sisi itu yang kita lihat, kita nilai. Kalau itu disebut error bisa aja sih. Pak, dari sekian banyak case-case yang pernah Bapak teliti, ya mungkin keluarnya sampai hari ini paling menarik buat Bapak, yang paling defining your interest, your commitment to this field of science. Apa Pak? Mungkin floating fuzzy logic ya. Jadi itu salah satu metode yang menarik yang menurut saya menggabungkan antara computer science, aspek computer science, human, dan data. Jadi data mengembang, kita baca, lalu untuk dimasukkan ke fuzzy logic. Ada data fuzzy logic. Intinya fuzzy logic itu kalau komputer itu punya rule base ya. Betul, if else ya, if else-nya ini mengambang gitu, fleksibel berdasarkan alasan data ya. Jadi kalau datanya bertambah, ini keputusannya bisa berubah nih gitu. Tidak saklek gitu, pasti keputusannya A, keputusannya enggak. Tetapi kalau datanya berubah, bukan hanya keputusannya, tetapi rule base-nya itu berkembang gitu. Sehingga saya sebut itu floating fuzzy logic dan terbaru. Dipresentasikan di event internasional konferensi internasional di Bali gitu.
artinya itu di dalam proses pembuatan model itu biasanya ada satu parameter yang sangat mendominasi dan kemudian akhirnya membentuk decision atau tepat atau tidak bisa kita prediksi dari awal, Pak. Tidak bisa diprediksi dari awal dan tidak boleh dominan. Oke. Yang boleh satu parameter menafikan parameter yang lain. Jadi sekecil apapun kontribusi sebuah parameter yang sudah pertimbangkan itu harus dihitung, harus berkontribusi pada model. Oke, iya. Di kajian saya hubungan internasional selalu yang ditanya itu yang dilihat itu adalah power relations. Dan biasanya langsung yang kita cari adalah di mana konsentrasi power terbesar dari sebuah situasi yang diamati gitu. Terus tebakan-tebakannya biasanya adalah power yang center of power itu yang akan mendirect the rest of the ekosistem lah kira-kira seperti itu. Bisa jadi, cuman besaran seberapa nilai directionnya itu akan mendirectnya itu berapa. Nah, itu kan tidak boleh dominan bahwa ini benar 100%, nggak bisa. Boleh ini bisa jadi sesuatu ini benar, tetapi nilainya 80. Dapatnya enak bikin lebih. Jadi tidak langsung kita ambil langsung 100 dia. Nanti saya bagi niat. Tag lagi Pak, masih ada. Tagnya free flow Pak soalnya. Saya kembali menawar pakai buku mungkin ada lagi yang hendak menanyakan ya atau tertarik bergabung dengan research interest groupnya Pak Yudhit di Quantitative and Decision Sciences. Bapak Ibu, kayaknya masih banyak pertanyaan ini tidak bukan. Kalau sama kan tagnya masih ada juga kopi. Kalau bergabung di RI Bapak itu kewajibannya apa ya Pak? Itu pasti setiap anak itu saya tuh. Atau bukan ada kewajibannya apa? Terus bikin Scopusnya setahun harus berapa? Atau bikin riset berapa? Harus dapat grant berapa gitu? Terus masuk KPI enggak gitu kan? Ngomong tahun Pak belum masuk. It doesn't maybe got kewajiban mungkin belum ada belum terpikirkan dan bayangkan seperti apa ya. Jadi memang welcome saja karena memang kita butuh kolaborasi antar disiplin ilmu untuk membuat sebuah sistem model yang ideal. Jadi belum ada kewajiban, belum ada kewajiban. Iya, terima kasih saya bergabung. Karena kepikiran kalau misalnya decision model ini bisa dipakai ya untuk anak-anak SMP juga menentukan. Karena sekarang itu kan mau masuk jurusan IPA, IPS, begitu masuk kelas 10 kan sudah harus pilih Pak. Gitu. Itu kan kasihan sekali kalau nggak tahu sebenarnya secara sainsnya harus bagaimana. Mungkin ada faktor-faktor yang psikologisnya gimana nanti supaya anak-anak kita ada makin salah jalan lah Pak. Itu pikiran saya cuma itu sih. Biasanya ikut temannya, willingnya apa ya, nampaknya atau ikut orang tuanya. Sabda orang tuanya yang harus diturutin. Harus masuk IPA supaya besok kamu jadi dokter, dan mau jadi pelukis. Cocok ya di situ ya, ya betul kan. Jadi artinya penerapannya sebetulnya luas sekali dan mencakup berbagai disiplin ilmu itu tadi ya Pak itu dia. Social media metrics kita sedang membuat social media metrics untuk menilai kualitas informasi yang dikeluarkan oleh sebuah sosial media itu seberapa berkaliber sih. Seberapa berkaliber, menarik ya Pak ya. Oke, berhubung sebentar lagi juga kan mulai tahun politik yang panas, biasanya berita-berita berseliweran, kita mesti bisa memilah tuh ya Pak ya sumber informasi mana yang kita percayai gitu ya sebagai sumber informasi yang valid dan mana yang mungkin kurang menjadi preferensi gitu. Nah, ini keterbatasan waktu. Karena keterbatasan waktu Pak, jadi kalau nggak kita bisa seminggu penuh ya Pak ya work meeting-nya ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Sir Abi lagi Pak Gusti sudah bergabung di Morning Tea perdana kita di Januari 2023. Nah kita akan bertemu lagi tentunya di dalam Morning Tea berikutnya.
dengan pembicara-pembicara yang juga tidak kalah menariknya dengan Pak Didit. Terima kasih sekali Bapak Ibu, baik yang bergabung di Research Innovation Lab R200-Anggrek maupun yang tidak bergabung langsung di R200-Anggrek. Terima kasih, selamat pagi, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya Pak. Terima kasih. Selamat pagi semua, terima kasih untuk waktunya saya Ted dari Tasteknik, dan senang sekali untuk hari ini saya bisa hadir di acara Morning Tea bersama RTTO dengan pembicara Pak Didit yang sudah memaparkan tentang quantitative decision science yang bisa digunakan untuk banyak aspek dari kehidupan, nggak cuma untuk computer science tapi juga bisa ke ekonomi dan manajemen dan sebagainya, yang sangat membuka wawasan. Dan sukses terus untuk acara sejenis yang akan dilaksanakan RTT secara rutin tiap bulannya, dan sukses terus buat Pak Didit, Prof. Tirta, RTTO. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, acara Morning Tea ini sangat berkesan bagi saya. Dia sangat menguasai mengenai apa itu RID, terutama yang dipimpin oleh Pak Didit. Ya, jadi Morning Tea ini bisa selalu dilakukan secara rutin, mungkin menjadi acara utama atau agenda utama dari RTT. Terima kasih. Nah, selamat pagi. Result acara ini, saya memang lagi kebetulan ibu sehingga tidak memiliki satu kode. Tentunya bisa bertemu. Pelan ada jalan terus. Di tahu gimana sih penelitian-penelitiannya baik itu seperti apa sehingga alat brand akan selalu advance super action kan partner relation ya. Hari ini saya hadir di acara Morning Tea undangan dari RTTO. Menarik sekali ya, dapat ilmu, dapat pengetahuan baru tentang decision making yang itu di luar area saya education, tapi ternyata banyak sekali muncul ide bagaimana mengawinkan antara education dengan RID yang baru ini. Jadi saya pikir akan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia pendidikan di Indonesia mengenai pengambilan keputusan. Harapannya Morning Tea seperti ini berlangsung rutin ya, dan juga banyak topik-topik lain yang segera muncul tentunya. Terima kasih, hebat RTTO. Semoga program-programnya makin terus di tahun 2023 ini. Ya, ini edisi pertama Morning Tea dan sangat menarik, sangat bermanfaat tentunya. Saya sebagai pembicara pertama di sesi pertama ini sangat terhormat, dan diharapkan Morning Tea ini berlanjut untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.